Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan, kita kembali beribadah di akhir tahun 2020. Mari kita siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur bisa kembali beribadah walaupun online. Kami percaya Bapak, hadirat Tuhan selalu kami rasakan Bapak. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kau Allah Immanuel yang selalu ada dalam kehidupan kami Bapak. Kami menyerahkan Bapak kehidupan kami ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hadir-Mu selalu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih. Kau Allah Immanuel. Kau Allah yang selalu setia. Kami mau katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku. Kami bertahan Tuhan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita angkat tangan kita, kau amin. Aku bertahan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa menyembah-Mu. Sebentar lagi kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah sorak-sorak Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita tosah kanan kiri kita. Haleluya. Kita mau bersuka sebab Tuhan selalu girangan kita. Amin. Sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangan. Mari lambaikan tangan kita. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujilah, pujilah tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi dan surga dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, oh Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, oh Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengenal kehidupan kami. Sebelum kami lahir, Kau sudah mengenal kami Bapa. Kau menjadikan kami anak-anak-Mu yang jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bukakanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa yang mengenal hati kami, Bapa yang selalu Bapa Engkau
Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan kami memuji kebesaran. Kami memuji. Yes, amin. Besar dan ajaib Engkau. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah menyembah memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak terasa hari ini kita ada di penghujung tahun 2020, tanggal 31 Desember. Sudah hampir 9 bulan lebih kita berada di masa pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, karena baru awal tahun depan vaksin itu mulai dilaksanakan. Baik saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Carilah Tuhan sebelum terlambat. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Dikatakan begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, ini luar biasa. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi ada waktu di mana Dia tidak berkenan atau tidak bisa ditemui lagi. Ada satu terjemahan versi mudah dibaca, itu lebih jelas dan lebih gamblang. Saya akan bacakan versi mudah dibaca, Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Dikatakan begini. Jadi, ya, ini sebuah kesimpulan. Carilah Tuhan sebelum terlambat. Nah, judul khotbah saya diambil dari kalimat ini. Carilah Tuhan sebelum terlambat. Artinya kalau kita nggak cari, kita akan terlambat untuk menemukan Tuhan. Panggillah Dia sekarang selama Ia dekat. Jadi kalau mau cari Tuhan, itu jangan ditunda. Sekarang, secepatnya. Ya, ketika saudara dengar firman Tuhan, cari Tuhan sekarang, selama Ia dekat. Karena ada masanya Dia jauh, walaupun Dia Allah yang transenden, menjadi Allah yang imanen. Ya, ketika Dia dekat, kita cari Dia. Ayat 7 dikatakan, orang jahat harus menghentikan hidupnya yang jahat. Jadi orang yang mencari Tuhan, harus menghentikan hidupnya yang jahat. Mereka harus menghentikan pikirannya yang jahat. Ya, pikiran yang jahat harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan, dia akan melahirkan
perbuatan atau tindakan jahat. Mereka harus kembali kepada Tuhan dan Dia akan menghibur mereka. Mereka harus datang kepada Allah kita karena Ia mengampuninya. Nah, saudara-saudara sekalian, umumnya orang itu mencari seseorang itu karena membutuhkan orang itu. Atau seseorang mencari barang karena membutuhkan barang itu. Nah, sesuatu yang dibutuhkan pasti kita cari. Pertanyaannya, mengapa orang tidak mencari Tuhan? Karena merasa tidak membutuhkan Tuhan. Karena tidak membutuhkan Tuhan, makanya dia tidak cari. Ya. Kalau kita kenyang, kita nggak butuh makan, kita nggak cari makan. Nah, kalau merasa nggak membutuhkan Tuhan, karena sudah dipuaskan, dikenyangkan dengan dunia dan segala kesenangannya, dia tidak akan mencari Tuhan, karena sudah puas. Sebenarnya saudara, satu-satunya yang kita butuhkan di bumi ini selama kita hidup itu Tuhan. Jadi Tuhan itu satu-satunya kebutuhan kita. Dan tidak banyak orang yang menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu kebutuhannya. Dan dia akan menyesal ketika di ujung maut, dia baru menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dan sudah sangat terlambat. Karena apa? Karena Tuhan tidak lagi berkenan ditemui. Selama hidupnya dia sudah cuekin. Ya, di ujung maut mau cari Tuhan, udah gak bisa. Mengapa kita membutuhkan Tuhan selama di bumi? Karena Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan untuk hidup kekekalan kita. Kekekalan itu harus dipersiapkan sekarang. Sejak kita hidup di bumi. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mencapai rumah Bapa di sorga. Untuk itulah kita membutuhkan Tuhan. Karena ketika kita mendapatkan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan Dia di kekekalan. Di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Ini satu kalimat yang mengingatkan kita atau memberitahu kita bahwa pemazmur menyadari bahwa dia itu membutuhkan Tuhan. Dikatakan begini, Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Perhatikan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya satu-satunya yang diinginkan, yang dia butuhkan itu Tuhan selama di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini kalimat yang luar biasa. Biar ini menjadi kalimat kita juga. Selama kita hidup, walaupun daging kita, hati kita habis lenyap, tetapi gunung batu. Dan keselamatan kita itu bagian kita adalah tetaplah Allah. Jadi pemazmur menyadari bahwa selain Tuhan tidak ada yang dia ingini. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa menolong dia ketika dia sampai di rumah Bapa, di dalam kekekalan. Karena kalau kita mendapatkan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan Dia di keabadian. Untuk itu kita harus serius mencari Tuhan. Jangan berpikir mencari Tuhan itu lebih mudah daripada mencari nafkah. Memang mencari nafkah, apalagi di tengah pandemi COVID-19, juga tidak mudah. Tetapi mencari Tuhan itu tidak mudah. Makanya di Yeremia 29 ayat 13, dikatakan begini, Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. All out. Sungguh-sungguh. Ya. Kata mencari, di situ dari kata Ibrani daras, ya, baik di Yesaya 55 ayat 6 dan Yeremia 29 ayat 13 itu dari kata daras, mencari daras. Itu punya beberapa pengertian yang luar biasa. Yang pertama, daras itu artinya to seek with care, mencari dengan hati-hati. Inquire itu menanyakan, mencari. Require, membutuhkan. Yang berikutnya, kata daras itu artinya to resort. Nah, resort itu kita sering dengar, itu artinya tempat peristirahatan. Tuhan harus menjadi tempat peristirahatan kita yang terakhir. Menjadi pelabuhan hidup kita yang terakhir. Ya. Resort itu kalau kata kerja, itu punya beberapa arti. Yang pertama, mempergunakan. Minta tolong. Resort juga artinya sering mengunjungi atau sering datang. Resort. Nah, kita harus mempergunakan waktu kita untuk apa? Sering mengunjungi, sering datang kepada Tuhan.
Kata resort itu sama dengan to frequent a place. Sering mengunjungi suatu tempat. Ya. Tread a place, menjejakkan kaki di satu tempat. Itu kata daras. Yang berikutnya kata daras artinya juga to seek deity in prayer and worship God. Mencari Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Itu kata daras. Yang terakhir kata daras juga artinya to investigate, menyelidiki. Ya, seperti detektif itu menyelidiki, mencari tahu. To study, to practice, to follow. Belajar, mempraktekkan, mengikuti. To seek with application, mencari untuk diaplikasikan. Sehingga kalau saya boleh simpulkan kata daras, itu maknanya buat kita adalah kita harus menggunakan segenap waktu kita untuk sesering mungkin hidup bergaul dengan Allah. Sehingga kita terbiasa hidup di dalam hadiratnya. Itu kata daras. Di perjanjian baru, Ibrani pasal 11 ayat 6. Di situ dikatakan begini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi perlu iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi iman itu penting dalam mencari Tuhan. Dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan perhatikan. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan memberi upah. Kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upahnya apa? Dia akan memberi kita menemukan Dia. Itu upahnya. Yang menarik kata sungguh-sungguh mencari. Itu dari kata Yunani exeteo. Exeteo itu artinya to seek out. Mencari sampai menemukan. Search for. Kalau kita sering main komputer ada searching. Kita cari. To investigate. To seek diligently. Mencari dengan rajin, dengan tekun. Dengan rajin. Kata act itu artinya out. Bisa juga all out. Itu primary preposition. Kemudian CTO itu artinya to seek in order to find out by thinking, meditating, reasoning. To seek in order to find out artinya mencari sampai menemukan. By thinking, dengan berpikir, dengan memikirkan. By meditating, dengan merenungkan. By reasoning, dengan mempertimbangkan. Nah kata CTO itu dipakai di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom of God. And all these things shall be added to you. Jadi kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ada dua pertanyaan yang kita harus pikirkan, renungkan. Yang pertama bagaimana kita mencari Tuhan. Yang pertama berdoa. Tadi saya sudah katakan kata daras artinya to seek deity in prayer and worship. Jadi dengan berdoa. Ada satu lagu judulnya Dia Hanya Sejauh Doa. Dia kita bisa jumpai dalam doa. Makanya kita harus menyediakan waktu 30 menit minimal untuk menjumpai Tuhan, untuk mencari Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 tadi sebagian kita sudah baca. Dikatakan begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Lihat, berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dengan berdoa. Sediakan waktu untuk berdoa. Berdoa itu dialog dengan Tuhan. Bukan hanya mengajukan sederet permintaan. Tetapi berdialog dengan Tuhan. Bukan monolog. Tetapi dialog. Dua arah. Yang kedua, bagaimana mencari Tuhan? Dengan bersekutu dengan firman-Nya. Tadi ada kata investigate, to study, to practice. Jadi kita harus belajar firman-Nya. Kemudian praktekkan, follow, aplikasikan. Ya. Makanya kalau ada kesempatan dengarkan firman Tuhan melalui YouTube atau melalui media yang lain, usahakan belajar dan praktekkan. Karena itu cara kita mencari Tuhan. Yang terakhir, apa bukti bahwa kita menemukan atau mendapatkan Tuhan? Ada 3 bukti kita sudah menemukan Tuhan. Atau kita sedang dalam track yang benar dalam menemukan Tuhan. Yang pertama, karakter kita diubahkan. Di Yesaya 55 ayat 6-7, di situ
ada kata yang bagus, orang jahat harus menghentikan hidupnya yang jahat. Mereka harus menghentikan pikirannya yang jahat. Itu versi mudah dibaca. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Artinya apa? Harus ada karakter yang diubahkan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kata berbalik atau kembali itu dari bahasa Ibrania syub. Nah, syub ini sering diterjemahkan dengan bertobat. Kata syub itu sejajar dengan kata strevo yang dipakai di Matius 18 ayat 3. Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil. Nah, kata bertobat itu memakai kata strevo. Itu artinya berbalik. Ya, berbalik. Artinya ada perubahan arah. Ya, dari menghadap ke sana, berbalik 180 derajat menghadap ke arah yang berlawanan. Artinya mengalami perubahan karakter. Tadi di Yeremia pasal 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dikatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Keadaan di situ bukan keadaan ekonomi, kesehatan saja. Tetapi karakter, tabiat, watak, kodrat diubahkan. Seperti Sakius, ketika dia mencari Tuhan sampai naik ke pohon. Dan Tuhan berkata, turun, aku akan menumpang di rumahmu. Apa yang terjadi? Sakius berkata di Lukas pasal 19 ayat 8. Dia berdiri, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat, 400%. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang pun anak Abraham. Artinya apa? Terjadi perubahan karakter. Yang kedua, bukti atau ciri orang menemukan Tuhan, arah hidupnya berubah. Tadi arahnya berubah. Dunia tidak lagi menjadi keindahan. Dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Fokusnya diarahkan hanya kepada kerajaan Allah. Kiblatnya kepada kekekalan. Dia hidup tidak duniawi lagi. Jadi penting sekali saudara kita menemukan Tuhan supaya arah hidup kita diubahkan. Di Matius 13 ayat 44 sampai 46, di situ dikatakan begini. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu ia membeli ladang itu. Jadi harta terpendam, Tuhan itu adalah harta abadi kita. Ketika kita menemukan milik kita, jadi tidak penting lagi. Kita jual untuk mendapatkan harta terpendam itu. Nah, perumpamaan yang sejajar ayat 45-nya dikatakan begini. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi Tuhan itu mutiara yang sangat berharga. Ketika ditemukan, semua tidak penting lagi. Karena yang penting adalah Tuhan. Arah hidup diubahkan. Yang terakhir, siap bertemu dengan Tuhan kapanpun. Orang yang sudah menemukan Tuhan, dia siap bertemu dengan Tuhan kapanpun. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa mati kapanpun. Tetapi orang yang menemukan Tuhan, tidak akan takut mati. 3 bukti orang yang menemukan Tuhan. Yang pertama, karakternya diubahkan. Yang kedua, arah hidupnya berubah. Yang ketiga, siap bertemu dengan Tuhan. Carilah Tuhan sebelum terlambat. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Mu, sehingga kami mau melakukan firman-Mu. Dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalammu ku temukan sukacita,
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, selamat beribadah dalam Tuhan. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.